Bersyukur kepada Allah, kita semua wasilah daripada Syekh Mursyid Aba Aos kembali bisa sama-sama melaksanakan kesukaan daripada Syekh Mursyid, yaitu manakib dimanapun kita berada saat ini. Melalui manakiban online internasional kita bisa menikmati jamuan daripada Syekh Mursyid, kesukaan daripada Syekh Mursyid, karomah barokah Syekh Mursyid melalui manakiban ini. Maka tiada kata yang indah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, para pecinta kesan jiwa, pada kesempatan manakib ini saya mengawali doa-doa khusus pada malam hari ini. Kita doakan bersama pemangku manakib, guru kita semua, Profesor Priyatno, sekeluarga diberikan kesehatan lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, Amin. dimudahkan urusannya, dan Amin. juga ditambah-tambah ilmunya, Amin. keberkahannya Amin. sepanjang usianya, Amin. bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan Amin. kita semua. Melalui Amin. karomah daripada Syekh Mursyid Aba Aos, dan untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin, para petugas manakib, Bunda Haya sekeluarga, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini saya ingat satu tulisan dalam bukunya guru kita, Profesor Priyatno, yaitu yang berjudul adalah LOSA, Law of Spiritual Attraction. Beliau menulis bahwa salah satu bab dibahas apa yang kita fokuskan maka akan berkembang. Apa yang Anda akan fokuskan maka akan berkembang. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka energi, mental, fisik kita fokus pada hal tersebut. Kalau kita fokus pada hal negatif, maka berkembang kita banyak menemukan hal-hal negatif. Kalau kita fokus kepada hal-hal positif, maka berkembang kita banyak menemukan hal-hal positif. Kalau kita fokus terbiasa dengan hal-hal negatif, emosi-emosi negatif, maka menjadi layer-layer, kata beliau. Kalau kita fokus kepada kebencian, nanti muncul juga dengki, muncul juga marah, muncul juga sesuatu-sesuatu emosi yang menjadikan kita menderita sendiri. Tetapi kalau kita fokus kepada hal positif, maka kita pun berkembang, menemukan hal-hal yang positif. Nah, ini menjadi penting rumus ini untuk kita semua. Kita diajarkan Abah untuk bagaimana fokus kepada hal-hal yang baik. Fokus kepada la ilaha illallah. Fokus kepada zikir. Kalau kita fokus kepada la ilaha illallah, tentu berkembang. Kalau kita fokus kepada zikir, tentu berkembang. Kalau kita fokus kepada manakib, tentu berkembang. Orang-orang yang fokus kepada manakib, maka berkembang. Berkembang bagaimana caranya mengembangkan manakib, berkembang bagaimana mendapat keberkahan, dan salah satu contoh fokus Bunda Haya kita. Beliau fokus selama 14 tahun bagaimana memfasilitasi pengersa Abah dalam manakiban-manakibannya. Karena beliau fokus, maka berkembang. Metode manakibnya dikembangkan, dikembangkan, dikembangkan. Akhirnya terjadilah manakiban online internasional. Ini karena semuanya akibat fokus. Gitu. Orang-orang yang fokus khotaman, dia akan berkembang semuanya. Nah, demikian juga orang yang fokus kepada hal negatif. Maka beruntunglah kita fokus kepada hal-hal yang positif. Fokus kepada la ilaha illallah. Zikir kita juga akan berkembang untuk diri kita. Abah pernah mengatakan bahwa kalau kita terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah sendiri yang akan melilit kita, akan dibentengi kita dengan kalimat la ilaha illallah. Saya ingat betul ketika Bunda Haya mengajarkan kepada saya, tolonglah bentengi fisikku dengan la ilaha illallah.
Kalimat ini sederhana, tetapi bagi orang-orang yang memahami kefokusan, ini menjadi penting. Kita tidak butuh lagi benteng-benteng yang lain. Kita butuh benteng la ilaha illallah. Pertama, kita seolah-olah hanya menyebut zikir kita la ilaha illallah. Kita butuh la ilaha illallah. Ternyata tubuh kita pun perlu dibentengi dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini artinya fokus itu berkembang. Nah, ikhwan akhwat, kita disuruh Abah fokus zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena Abah sendiri adalah orang yang fokus kepada la ilaha illallah. Beliau berguru kepada siapa? Kepada orang yang fokus kepada la ilaha illallah. Maka berkembang ajaran ini. Maka berkembang keberkahan ini. Karena orang-orang yang fokus ini mendapatkan energi-energi gitu. Kalau kita fokus kepada orang-orang negatif, maka energinya menjadi negatif. Kalau kita fokus kepada orang yang positif, energinya menjadi positif. Karena kalau kita berbicara energi, energi itu adalah sesuatu yang cepat menular. Ketika energi positif datang kepada kita, kita dekat dengan orang yang energinya positif, cepat menular. Ketika kita dekat dengan orang yang energinya negatif, cepat menular. Maka beruntunglah kita dekat sama orang yang energinya positif. Contoh, orang-orang yang energinya negatif, maka apa yang terjadi? Dia mudah mengeluh, mudah keluh kesah, mudah menyalahkan, susah memaafkan, penuh dengan kebencian. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang energinya negatif, kita pun mudah tertular menjadi ikut benci, ikut kita menjadi pribadi-pribadi yang mengeluh. Ini karena apa? Karena kita bergaul fokus kepada orang-orang yang energinya negatif. Berbeda sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang energinya positif, kita fokus, mulai hari ini saya fokus kepada orang-orang yang energinya positif. Kita pun apa? Kita ikut bahagia, ikut senang, ikut damai, ikut sehat. Karena apa? Energi dia menular kepada kita. Nah, jadi kalau seandainya kita hari ini fokus kepada guru kita pengarsa Abah, tentu berkembang keberkahannya, berkembang ilmunya, berkembang energinya. Masya Allah. Menjadi ahli itu mesti fokus. Orang-orang yang expert di bidangnya, dia akan terus fokus kepada satu bidang. Tetapi satu bidang itu akan membuat dia berkembang, maka jadilah expert. Seorang pembicara yang hebat, seorang ahli bicara yang hebat, seorang ahli apapun yang hebat, dia membutuhkan 10.000 jam terbang. Maka disebutnya ahli, maka disebutnya expert, maka disebutnya kenapa ahli dan expert? Karena dia fokus. Nah, kita untuk menjadi ahli la ilaha illallah, maka kita pun mesti melakukan fokus. Maka fokus kita adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kita tahu di dalam kitab Fadlul Syuhur yang kemarin dibahas betul. Ada 53 manfaat asar ketika orang fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah menjelaskan secara detail bagaimana orang-orang yang fokus zikir mendapatkan asar, mendapatkan manfaat bekas daripada zikirnya. Mulai dari rezekinya, kesehatannya, keberkahannya, mulai mendapatkan hal-hal yang semuanya kalau kita baca itu banyak sekali. Wajah menjadi cerah, tubuh kita menjadi sehat, rezeki terbuka, bisa membuka energi-energi positif. Kita pun mendapat kemudahan-kemudahan dan lain sebagainya. Itu karena dia fokus untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang fokus zikir, maka dia berkembang mendapatkan karomah barokah. Aba Awas adalah orang yang fokus la ilaha illallah, fokus kepada gurunya. Yang terjadi adalah apa? Beliau mendapatkan karomah barokah daripada syekh mursyidnya. Saya yakin dari sekian murid-murid Abah hari ini, yang beliau fokus kepada Abah, fokus kepada zikirnya, maka dia mendapatkan karomah barokahnya sesuai yang dia butuhkan, sesuai kebutuhannya. Orang-orang yang robito dengan caranya mendapatkan. Orang-orang yang fokus dengan cara minta tolong wasilah gurunya, dengan caranya mendapatkan keberkahannya. Ilmunya bertambah, rezekinya bertambah, kemudahan-kemudahannya bertambah, ilmunya dan lain sebagainya, kesempatannya. Karena apa? Karena dia fokus kepada Abah.
Abah pun akan fokus kepada kita. Betapa perhatiannya Abah kepada orang-orang yang fokus. Bunda Haya adalah orang yang fokus kepada Abah. Abah pun memberikan penghargaan-penghargaan, memberikan tameng, memberikan rompinya kepada Bunda Haya. Untuk apa? Nih, untuk menjaga, dijaga oleh Abah dengan rompinya. Kenapa? Karena beliau fokus kepada Abah, Abah pun berbalik di situlah. Beliau memberikan satu penghargaan, doa-doanya kepada beliau. Nah, sama ini pelajaran buat kita semua agar kita mendapatkan berkembang fokus kita dengan zikir ini, maka kita akan mendapatkan karomah barokah, kemudahan-kemudahan, kedekatan kita dengan Abah, asal kita fokus kepada Abah. Saya sendiri mengalami ketika saya jauh daripada fokus pikiran saya, perasaan saya jauh dari Abah, seolah-olah saya tidak ada koneksi dengan Abah. Ketika ketemu sama Abah seperti kosong saja, begitu. Tidak ada satu desire yang saya terjadi koneksi dengan Abah. Tetapi saya mulai fokuskan. Saya mulai sering robito. Saya mau keluar rumah, saya robito. Ada foto di depan rumah, saya soal bicara kepada Abah. Ketika saya mau belajar, saya mau perjalanan, saya robito kepada Abah. Di situ saya merasakan ada koneksi hati saya dengan pengersa Abah. Kenapa? Karena hati saya fokus kepada Abah. Nah, inilah ikhwan akhwat, maka kita penting fokus kepada guru kita. Fokus kepada la ilaha illallah. Karena fokus ini menjadi berkembang gitu. Karena hati kita ini kalau seandainya kita tidak fokuskan, ini berbahaya. Bisa kemana-mana. Hati kita pun untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit hati, kalau kita nggak difokuskan, ini juga nggak mudah. Alat untuk membersihkan hati kita itu tidak mudah. Di dalam hati kita ada sifat-sifat, karakter-karakter nafsu yang luar biasa. Ada kebencian, ada iri dengki, ada sombong, dan lain sebagainya. Andaikan kita tidak dibersihkan dengan fokus, maka kita nggak mudah. Orang yang kaya bukannya semakin bijak, maka dia semakin sombong. Orang yang berilmu bukannya semakin bijak, maka dia semakin sombong. Karena apa? Karena dia hatinya ini luar biasa, penuh dengan penyakit-penyakit, kotoran-kotoran, rodail-rodail gitu. Nah, maka kita mesti bersihkan hati kita. Caranya fokus. Abang mengatakan apa? Yaitu dengan cara apa? Alat dawami. Alat dawamil jahri wasirri. Dengan cara dawam, artinya fokus, kita zikir jahar dan khofi. Nah, jadi kalau seandainya sekeras apapun batu itu, kalau kita fokus, maka dia akan hancur. Kita sering ada istilah di bahasa Sunda. Cikaracak, ninggang batu, laun-laun jadi legok. Itu batu sekeras apapun, itu ada tetesan air dari atas turun ke bawah, gitu ya. Tes, 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 gitu. Lama-lama itu batu yang sangat keras, dengan air yang sangat lembut, lama-lama menjadi cekung, 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 cekung. Karena apa? Karena bukan kerasnya air, tetapi karena terus-menerus fokus kepada satu titik, maka batu pun menjadi cekung. Gitu. Sama hati kita juga. Sekeras hati kita, kalau kita zikir terus, fokus dengan la ilaha illallah, maka terus akan hati kita lembut gitu ya. Karena apa? Ya, walau istaqomu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Kata Al-Quran. Barang siapa yang beristiqomah, mudawamah, fokus terus-menerus dalam satu tariqah, la asqainahum ma'an ghadaqah. Maka akan turun keberkahan, hujan yang begitu deras kepada kita semua. Nah, kita inilah diajarkan torikoh kita. Sudahlah, dalam amalia kita, kita nggak usah macam-macam. Dengan kreativitas kita, keilmuan kita, belum teruji gitu. Ajaran ini sudah teruji. La ilaha illallah ini sudah teruji, terbukti. Terbukti daripada orang-orang yang telah membuktikannya, ahli-ahli yang membuktikannya. Sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalimat la ilaha illallah ini sudah dikatakan, sudah dizikirkan, sudah teruji, terbukti. Kalimat la ilaha illallah ini menjadikan banyak orang menjadi wali Allah, kekasih Allah. Kalimat la ilaha illallah ini sudah menjadikan banyak orang tentram hatinya selamat dunia akhirat. Gitu. Kita nggak usah banyak amaliah-amaliah lain gitu ya. Kita pun sudah banyak amaliah daripada Syekh Mursyid. Kita nggak usah banyak zikir-zikir yang lain yang kita nggak tahu kejelasannya. Bagaimana
teruji atau tidaknya gitu ya. La ilaha illallah sudah dibuktikan, sudah diuji, teruji kalimatnya afdol. Maka kalimat mana lagi, zikir mana lagi kita diajarkan. Kalaupun ada kalimat yang lebih hebat di luar kita, bedanya kalimat kita, zikir kita, kita punya guru. Mungkin ada kalimat hebat di sana, ada hijib-hijib yang hebat di sana, tapi kita bedanya adalah kita punya guru. Zikir kita digurukan, la ilaha illallah kita digurukan. Inilah yang akan sampai la ilaha illallah kita menjadikan kita la ilaha illallah yang berkualitas. La ilaha illallah yang teruji. La ilaha illallah yang menjadikan manfaat untuk kita. Ada asar, ada bekas, ada natijah untuk kita semua. Untuk pribadi kita, untuk pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, perilaku kita. Ini ada bekasnya gitu. Maka sudahlah kita fokus kepada ajaran kita la ilaha illallah. Zikir kita la ilaha illallah dan nama yang disebutkan di dalam hati kita yang ditanamkan Syekh Mursyid itulah zikir jahar dan zikir sir, zikir khafi. Kalau kita fokus, maka ya sudah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan kita. Sudah banyak sekali orang-orang yang sejak zaman dulu sampai hari ini ketika dia fokus maka terus berkembang. Berkembang segalanya. Berkembang tidak hanya hal-hal yang sifatnya spiritual, pengalaman-pengalaman spiritual. Berkembang dalam hal keilmuannya, berkembang dalam hal keduniawiannya, itu berkembang. Karena apa? Karena sesuatu yang kita fokuskan menjadi berkembang. Maka tiada lain. Abah mengatakan apa? Satu kode untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling agung yang kita miliki hari ini adalah nikmat zikir. Nikmat la ilaha illallah. Abah sering mengatakan apa? Semua itu akan habis. Hanya nikmat zikir yang luar biasa. Kenikmatan kita akan habis. Dulu perasaan nikmat sekali makan nasi. Lama-lama kita bosan. Kayaknya kita enak banget makan ini. Lama-lama kita bosan gitu. Semua nikmat akan habis. Nikmat apapun. Tapi nikmat yang tiada akan habis adalah nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka zikir ini ada candu kata Profesor Subandi. Candu dalam arti positif. Orang-orang yang terbiasa manakib, orang-orang yang terbiasa khotaman, orang-orang yang terbiasa zikir, maka ada candu. Rohnya nyandu. Dia mencari kalau kurang gitu. Kalau ada yang dia tidak lakukan, sehari saja tidak khotaman, sehari saja tidak manakiban, ada yang kurang gitu. Rohnya nyandu, sudah enak, nikmat dengan khotaman, dengan zikir. Nah, hal-hal yang positif ini pun menjadi candu. Kita untungnya candunya yang positif. Kalau yang negatif bahaya. Kita diajarkan abah candu yang positif. Maka kita lihat orang-orang yang sampai hari ini istiqomah di usia 50 tahun, 60 tahun sepanjang dia usianya mengikuti pengeras abah, Masya Allah. Kayaknya kalau nggak manakib seperti Kong Syahidi, Pak Haji Oti, ada yang kurang gitu ya. Maka dia nyari, rohnya nyari gitu. Manakib di mana lagi, manakib di mana lagi. Kayaknya zikir saya kurang, tambah lagi, tambah lagi. Itulah disebut nikmat zikir. Maka zikir kita mesti nikmat. Zikir banyak itu sampai nikmat. Nah, inilah. Jadi kalau kita zikirnya nikmat, ya sudah. Orang mau lihat seperti apapun, kita nikmat. Karena orang fokus itu tidak bisa diganggu. Kalau kita sudah fokus, pasti nikmat. Kalau orang sudah nikmat, karena dia fokus. Nah, maka introspeksi ini buat kita hari ini, termasuk saya. Kalau kita belum nikmat, berarti belum fokus. Belum banyak zikirnya. Semakin banyak zikirnya, maka dia mulai fokus. Kalau sudah fokus dan banyak, maka dia mendapatkan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Bapak Ibu ikhwan akhwat. Dari tema ini sangat menarik ketika kita mengatakan bahwa fokus itu berkembang. Dan kita berharap berdoa kepada Allah melalui karamah barokah Abah agar kita diberi kekuatan untuk fokus zikir kita la ilaha illallah sehingga zikir ini berkembang untuk kepentingan kita, keselamatan kita dunia akhirat di bawah bimbingan Syekh Mursyid Abah Awas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.